Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haliza, NIM 26411000015, kelas 1A, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang vektor, di mana yang akan kita bahas yaitu yang pertama, definisi vektor, yang kedua, vektor posisi, yang ketiga, vektor nol. Yang pertama yaitu kita akan membahas definisi dari vektor. Sebelum mempelajari materi vektor, maka kita harus mengetahui apa itu vektor. Vektor adalah suatu besaran yang mempunyai besar, nilai, dan arah. Besar kecilnya vektor ditentukan oleh panjang atau pendeknya potongan garis. Biasanya, arah vektor ditunjukkan oleh anak panah seperti yang terdapat pada gambar. Jika vektor berawal dari titik A dan berakhir di titik B, maka dapat ditulis menggunakan huruf kecil yang terdapat garis atau tanda panah di atasnya, seperti huruf V dengan tanda garis di atasnya, atau huruf V dengan tanda garis anak panah di atasnya. Atau bisa juga menggunakan huruf AB dengan tanda panah di atasnya. Berikut adalah gambar contoh dari gambar vektor, yaitu gambar A, gambar B, dan gambar C. Kemudian yaitu vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di titik asal O 0,0. Vektor posisi dapat digambarkan sebagai berikut. Setelah melihat gambar, maka dapat kita ketahui bahwa vektor AB sama dengan vektor OB dikurangi vektor OA. Dan vektor AB sama dengan vektor B kecil dikurangi dengan vektor A kecil. Macam-macam dari vektor posisi ada dua, yaitu yang pertama, vektor posisi pada ruang dimensi 2 dan vektor posisi pada ruang dimensi 3. Vektor posisi pada ruang dimensi 2. Ruang dimensi 2 merupakan bidang datar yang memiliki dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Jadi, vektor yang berada pada ruang dimensi 2 memiliki dua vektor penentu arah, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Seperti yang terlihat pada gambar. Setelah melihat gambar, maka dapat kita ketahui bahwa panjang vektor V sama dengan akar dari vektor V1 kuadrat ditambah dengan V2 kuadrat. Panjang vektor tersebut dapat dikaitkan dengan sudut theta yang dibentuk oleh vektor dan sumbu X positif, seperti yang terlihat pada slide. Untuk menentukan panjang vektor yang dikaitkan dengan sudut theta, yaitu menggunakan rumus yang sudah tertera pada slide. Kemudian, vektor posisi pada ruang dimensi 3. Vektor yang berada pada ruang dimensi 3, arah vektornya ditentukan oleh tiga faktor penentu arah, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jarak antara dua titik vektor dalam vektor posisi pada ruang dimensi 3 dapat dicari menggunakan rumus Pythagoras. Vektor posisi pada ruang dimensi 3 dapat digambarkan sebagai berikut. Setelah melihat gambar, maka dapat kita ketahui bahwa panjang vektor OP sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Yang terakhir yaitu vektor 0. Vektor 0 adalah vektor yang titik pangkal dan titik ujungnya berimpit. Suatu vektor 0 memiliki panjang 0. Vektor 0 memiliki arah yang tidak tentu. Contoh dari vektor 0.
Misalkan terdapat 3 buah vektor, yaitu vektor A, vektor B, dan vektor C menghasilkan resultan sama dengan 0. A ditambah B ditambah C sama dengan 0. Berikut adalah gambar dari vektor A, vektor B, dan vektor C. Dari ketiga vektor tersebut, maka dapat digambarkan seperti gambar berikut, yaitu segitiga. Contoh vektor berikutnya yaitu, misalkan terdapat 5 buah vektor, yaitu vektor A, vektor B, vektor C, vektor D, vektor E, menghasilkan resultan sama dengan 0. A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E sama dengan 0. Dengan menggunakan metode poligon, maka vektor tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Membentuk poligon ya. Demikian penjelasan dari definisi vektor, vektor posisi, dan vektor 0. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.